Ma Waalaikumsalam, Pak Ustaz. heeh. Masnya Siap. mana Masnya mana? Iya, kotiin Pak Ustaz. Sing ngerti. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngelayat siapa Mas? Saudara, kakak, Pak. Ini baru pulang. Meninggal ya? Iya, Pak. Di ICU 4 malam kayaknya. Ketika habis diruqyah video call dia langsung sakit ya? Iya. Meninggal hari ini Mas? Ini Pak, ini baru dimakamin Pak. Allah ngundang tapi belum tahu orangnya ini. Allahu Akbar. Pak Ustadz kaget itu, yaitu setiap Pak Ustadz itu ruqyah rumah sama ruqyah pasien, mendatangi pasien di rumahnya itu selang sehari, kadang selang seminggu dikabari itu yang dicurigai itu pelakunya itu meninggal gitu Mbak. Itu kaget. Itu ketika pas waktu pelakunya sakit itu Mbak nggih. Pas waktu proses ruqyah video call-nya nggih. Enggak apa-apa, enggak ini, tiba-tiba langsung masuk rumah sakit, Pak. Aku juga kaget. Enggak, maksudnya pas waktu orang yang dicurigai itu mengalami sakit itu pas ibu itu ketika di Indramayu pas di ruqyah video call nggih. Itu Pak, video call pas selang ibu itu malam Minggu apa malam Senin itu. Malam Senin, terus dia malam Selasanya pas aku telepon ibu, terus adik saya tuh ngabarin katanya itu kemudian katanya masuk dibawa ke rumah sakit gitu Pak. Terus pas aku telepon sama ibu saya tuh hati-hati apa saya tuh langsung ya Allah saya kaget Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi ini ceritanya itu termasuk ponakan ibu ya itu ya? Itu anaknya Pak, anaknya. Ya berarti kan anak dari kakaknya ibu gitu kan, yang pertama kan? Anak yang pertama. Emang dari awal juga saya tuh sudah curiga Pak, kalau setiap telepon sama ibu, dia tuh selalu ngomong sama aku gimana kabarnya, terus dia tuh beli apa selalu manas-manasin saya Pak, katanya aku habis beli ini, habis beli tanah, beli karang, beli ini, ngadu sama saya Pak. Aku kan nggak nanya dia beli apa terserah hak dia, mungkin itu udah rezeki dia gitu kan. Aku kan astagfirullahaladzim. Ya intinya dipanas-panasi Mbak, hasad. Memang kebanyakan pelaku memang ya saudara sendiri, orang yang terdekat gitu Mbak. Aku di dalam firasat aku coba liatin aja siapa orangnya, tunggu liatin aja. Tapi aku firasatnya astagfirullahaladzim, nggak salah firasat aku, orangnya orang sendiri. Iya. Tiap ini juga sama ibu gini gimana Bu gini. Aku sudah curiga. Tapi sakitnya itu sakitnya sama persis sama yang dialami ibu nggih? Sedangkan dia kan masih muda. Itu kakinya juga iya sama seperti yang dirasakan sama ibu. Masya Allah. Jadi pas selama ini dia sehat-sehat aja, ketika sakit mengalami sakit persis yang dialami ibu itu ketika habis di ruqyah video call ibu nggih? Iya, langsung masuk rumah sakit, langsung sampai sekarang. Terus itu di ESG apa gimana, mau dilepas udah dipasarin aja kata orang pihak itu, keluarga yang lakinya ini katanya udah biarin aja seini-ininya. Terus di dalam pikiran aku aja, tunggu aja habis di ruqyah Pak Ustadz main ke rumah aku, tunggu aja 1, 2, 3 hari pasti dia pulang. Firasat aku gitu Pak. Pas ini astagfirullahaladzim, dia meninggal padahal saudara aku Pak. Aku nggak merasa iba, nggak merasa apa, nggak nangis, nggak apa Pak. Itu yang jadi herannya loh. Jadi meninggalnya kapan itu Mbak? Ini hari ini dikuburkan. Ya, berarti hari ini lagi serang sehari saya dari Indramayu juga gitu. Iya Pak. Iya. Aku tunggu aja, nanti tunggu pas di ruqyah, tunggu aja 1, 2 hari pasti dia pulang. Aku udah punya firasat, tapi aku pendam sendiri. Aku ngomong sama adik aku itu si Tata. Pasien-pasien saya itu ketika di ruqyah itu pelakunya itu akan berbagai macam dampak gitu, tergantung niat pelakunya Mbak. Kalau pelakunya itu niatnya untuk membunuh, maka balasannya itu ketika di ruqyah ya
akan terbunuh, dia akan binasa gitu Mbak dengan izin Allah gitu. Berarti makanya aku juga sebelum ini Pak, aku tuh mau kasih kabar sama Ustaz, ya Allah, kok Pak Ustadz punya firasat tuh Pak Ustadz sudah ini duluan, aku astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, memang Kasih kabar bener tuh Pak. saya tuh wah ini kayaknya kesembuhan ibu itu dimudahkan Allah gitu. Pas ketika Ruqyah video call itu kan reaksinya ibu kan luar biasa gitu. Tapi ketika pas waktu saya datang di Indramayu sama sekali tidak mengalami reaksi. Terus kayak penyakit sinusnya di anusnya ini kan tidak kumat lagi gitu Mbak. Tapi sekarang katanya, Ibu gimana, ada perubahan nggak? Tapi katanya kempes Pak, kempes itu di pinggir di pantatnya, pinggir anusnya, tapi di dalam masih terasa sakit, masih terasa panas. Aku Iya. bilang tunggu aja, pelan-pelan aja, insya Allah, aku bilang gitu. Gal nanti dibantu obat medis aja Mbak, insya Allah cepat gitu. Oh iya Pak ya. Nggih, Masya Allah. Jadi nggak ada perasaan dalam Mbak. Nggak ada perasaan loh Pak. Kayaknya astagfirullahaladzim, aku enggak biasanya saudaraku meninggal tuh aku tuh nangis loh, kayak gimana gitu, kayaknya gimana. Tapi ini enggak, perasaan apa enggak ada di hati saya loh Pak. Iya. Kenapa Pak kok bisa? Aku juga heran. Ya itu salah satu indikasi kayak mbaknya itu memang kayak orangnya itu memang sepertinya hasad dengki gitu loh Mbak. Jadi wes biarlah lah, itu nanti urusan Allah nggih. Serahkan aja kepada Allah. Memang pasien-pasien saya itu selama ini tuh saya larang, maksudnya jangan fokus di pelakunya, fokus di kesembuhan. Insya Allah ketika di Ruqyah akan berdampak langsung ke dukun penyihirnya, dan dukun penyihirnya itu tidak mau kena dampak dari Ruqyah sendiri, tapi dilimpahkanlah kepada yang nyuruhnya juga. Jadi dukun sama pelakunya itu kena semuanya gitu Mbak. Ya Allah. Ya, ini beratus-ratus pasien saya itu mengabarkan hal yang sama gitu. Ketika sudah melakukan proses Ruqyah rumah, Ruqyah badan, langsung ada yang langsung stroke, ada yang meninggal, ya macam-macam, tergantung niat pelakunya gitu. Kadang aku nggak bisa nangis, nggak bisa sedih, nggak bisa iba, nggak bisa apa. Bener aku kayaknya gimana gitu, kayak gimana aku bener, padahal saudara aku sendiri loh Pak. Tapi aku nggak ada perasaan iba, nangis apa gimana, aku nggak bisa, nggak tahu aku juga kenapa. Umurnya berapa sih Mbak umurnya itu? Umurnya pelaku yang meninggal ini, yang dicurigai meninggal, maksudnya yang sudah meninggal ini umurnya berapa? 30-40-an lah. Duh, masih muda Mbak nggih? Iya, masih muda. Jadi selama ini ketika sebelum ibu saya Ruqyah video call itu dia itu sehat-sehat aja Mbak nggih? Sehat-sehat aja, main ke rumah saya. Kemarin juga habis main ke rumah. Masya saya Allah. ngomong sama si Tata. Allahu Akbar. Ngomongnya belagu, punya apa-apa juga selalu cerita sama saudara, sama tetangga. Berarti dia sebelum pas Ruqyah video call ibu itu sehat Ya. main ke rumah Mbak nggih? Ya, mau sama adik saya, sama si kembar. Masya Allah, kaget, makanya tadi kaget ini dikabari Selalu meninggal gitu. astagfirullahaladzim. Aku mau ngabar, ya astagfirullahaladzim, kok bapak ini ada apa terus ngasih itu, kebenaran aku sekalian mau itu kasih. Ya, udah pokoknya insya Allah ujian selama ini diakhiri Allah nggih. Intinya yang Pak Ustadz pesan itu semua keluarga mulai sekarang diambil hikmahnya dengan ujian 5 tahun selama ini yang sakit-sakitan nggih. Semakin dekat kepada Allah gitu Bang nggih. Iya, Masya Allah. Mbaknya pengorbanan selama ini, pengeluaran biaya untuk ibu ya, hari ini sudah dibalas Allah gitu nggih Mbak nggih. Mudah-mudahan. Jadi kezaliman itu akan berbalik ke dirinya sendiri nggih. Ya ini biasanya rata-rata ketika pelakunya atau yang dicuragi pelakunya sudah meninggal itu terus pasien itu dimudahkan menjemput kesembuhan dari Allah gitu Mbak. Banyak kayak gitu.
Allah. Jadi meninggal ini kan termasuk selang sehari ini kan meninggalnya kan baru kemarin kan. Astagfirullah, aku firasat aja, tunggu aja pas ibu aku di Rupiah, tunggu aja 1 hari 2 hari, siapa aja, tunggu aja, aku bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi mbaknya sudah memahami ketika kok dampaknya akan berbalik ke pelakunya, apakah mbaknya kan belum tak sampaikan kan kemarin? Belum, Pak, tapi aku udah punya firasat dari dulu sebelum ini juga. Aku udah firasat, nggak siapa-siapa orang-orang sekitar kita lah. Tapi aku nggak Enggak, maksudnya yang Pak Ustadz tanyakan, Pak Ustadz kan nggak pernah menyampaikan ketika dampak proses ruqyah itu langsung kena ke pelakunya kan nggak tak sampaikan kan Mbak? iya, Kok tahu gitu loh, Mbaknya kok tahu dari mana? Pak, kan maksudnya sama pelakunya sama apa enggak kan, aku juga nggak tahu siapa aja ininya, tapi pas itu masuk rumah sakit, aku lagi telepon sama ibu, ada saya ngabarin ini langsung kaget gitu Pak. Nggih. Aku astagfirullah. Tapi mbaknya tahu dari mana kalau proses ruqyah itu akan berdampak ke pelakunya, itu mbaknya tahu dari mana? Ya nggak tahu, saya nggak tahu Pak. Itu kan banyak tak posting di VT Ustadz kan banyak kan, ketika proses ruqyah itu orangnya itu langsung kena dampak pasti itu dengan izin Allah gitu Mbak. Ya Allah. Yuk Pak Ustadz pamit, pokoknya semua ujian itu pasti ada akhirnya. Amin ya Allah. Ya. Setiap bulan aku gajian, aku cuma megang aja. Pas ini Iya, sama orang rumah terus akan mau digunakan uang itu. Aku cuma nyimpan buat jajan aja aku sehari-harinya terus beli. Mulai Mbak gitu aja, Pak Ustadz pamit ya. Ya enggak, Pak. Terima kasih banget ya Pak. Ya, Makasih. Assalamualaikum. Ya.